Teman-teman sekalian, dosa yang masuk ke dalam manusia ini adalah dosa yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Saya akan maju dengan cepat. Yang pertama, ya kan, dosa membuat orang itu lahir di dalam dosa. Jadi kalau ada yang tanya, baby itu ketika lahir dia berdosa apa belum ya? Ada yang mengatakan ya, kalau dia Kalau dia masih kecil ya belum berdosa. Kalau dia masih kecil masih polos. Dia masih kecil masih belum ada kesalahan. Saudara-saudari, dalam Mazmur 51 ayat 7, Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Karena dosa telah masuk, maka manusia sejak dia lahir pun, dia sudah berdosa. Teman-teman, jangan lupa kalau mau bertanya bisa ditanyakan di kolom chat apabila saya terlalu cepat, tidak jelas, atau Anda kurang paham. Kita bisa diskusikan bersama. Bukan untuk berdebat, tetapi untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah yang ditimbulkan dari hatinya adalah yang jahat dari sejak kecil. Pernahkah kita menemukan ada orang tua yang mengajari anaknya untuk berbohong? Tentu tidak ada. Adakah orang tua yang mengajari anaknya untuk marah? Tentu tidak ada. Tapi kenapa anak kecil bisa sangat pintar untuk berbohong, bahkan tidak ada yang ajar pun dia bisa sendiri? Lebih mudah berbohong daripada naik sepeda. Hal itu karena di dalam hatinya, menurut kitab Kejadian pasal 8 ayat 21, adalah hal-hal yang jahat. Di dalam hati manusia penuh dengan perkara yang jahat, diakui ataupun tidak. Faktanya demikian. Ya kan? Kita penuh dengan hal-hal kejahatan di dalam batin kita. Yang ketiga adalah hati menjadi licik daripada segala sesuatu. Manusia sangat ingin menang. Manusia sangat ingin terkenal. Manusia sangat ingin diakui. Manusia ingin dilihat. Alkitab sudah mencatat itu dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 9. Kondisi manusia ketika jatuh dalam dosa, dosa masuk menjadi licik daripada segala sesuatu. Bahkan di dalam Roma pasal 7 ayat 18, Rasul Paulus yang telah menulis 14 kitab, mulai dari kitab Kisah Para Rasul sampai dengan kitab sepertinya Ibrani, ya kan, kita bisa melihat dia sendiri berkata, di dalam dagingku, di dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. Dibandingkan dengan Paulus, saya masih sangat jauh, ya kan? Kalau orang yang seperti Paulus saja bilang tidak ada yang baik, apalagi saya. Ya kan? Saya tidak tahu bagaimana perasaan teman-teman sekalian, tapi Paulus berbicara dalam kitab Roma. Setelah dosa masuk, tadi kan 5 ayat 12, sekarang Roma 7 ayat 18, tidak ada sesuatu yang baik. Belum selesai. Poin yang kelima, hatinya penuh dengan rupa-rupa kelaliman dan kejahatan. Teman-teman sekalian, kita akui atau tidak, Alkitab sudah mencatat orang yang jatuh dalam dosa. Ayat 29, 30, dan 31 dari kitab Roma pasal 1 menjelaskan perkara ini. Yaitu sifat-sifat jahat manusia, semuanya bukan karena kita mau, tapi di dalam diri kita telah ada dosa yang masuk. Poin yang keenam, orang-orang mulai memusuhi Allah dan menjadi orang yang durhaka. Teman-teman sekalian, mungkin kita secara tidak terang-terangan memusuhi Allah. Mungkin secara luaran kita masih beribadah. Mungkin secara luaran kita masih pergi bergereja. Tetapi bisa jadi hati kita adalah hati yang memusuhi Allah. Apa itu hati yang memusuhi Allah? Adalah hati yang tidak suka perkara-perkara Allah. Hari ini banyak orang-orang muda khususnya, ya kan, tidak peduli lagi akan adanya Allah. Mau ada Allah kek, mau tidak ada, mereka tidak peduli. Teman-teman sekalian, ini adalah kondisi yang begitu memprihatinkan. Hari ini orang merasa bahwa dia bisa hidup bertahan seorang diri. Tidak perlu ada Tuhan, tidak perlu berdoa. Mungkin di Indonesia tidak terlihat, tapi di beberapa negara-negara sangat terlihat. Ya kan, orang tidak memerlukan Allah. Kenapa bisa demikian? Ya, itu adalah hasil manusia jatuh di dalam dosa. Seperti kata Kolose 1 ayat 21. Kamu yang dahulu. Kenapa dia pakai kata dahulu? Karena kitab Kolose selanjutnya akan membawa kita melihat hari ini kita telah menerima Kristus. Sehingga hidup kita harusnya berbeda. Mari kita maju. Poin yang ketujuh. Wah, ini cukup banyak poinnya. Yaitu tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Wah, teman-teman sekalian, semoga kita tidak ada pada poin 7 ini. Kita malu mengakui Allah. Kita malu dikatakan orang suci. Kita malu dikatakan orang sok rajin.
Kita lebih memilih mengikuti tren yang ada hari ini. Perkataan kita mengikuti perkataan orang hari ini. Gaya pakaian kita mengikuti orang yang ada hari ini. Ya kan? Tontonan kita mengikuti orang yang ada hari ini. Saya tidak melarang Anda untuk menonton. Saya tidak melarang Anda untuk membeli pakaian. Tetapi semoga segala hal yang kita kerjakan membuat orang mengakui kita adalah orang Kristen. Kita adalah orang yang mengasihi Allah. Semoga apapun yang kita kerjakan membuat orang melihat orang ini mengasihi Allah. Kenapa? Karena segala hal di atas diri kita mengakui adanya Allah. Tapi karena dosa masuk, tidak bisa dikerjakan demikian. Dan kita sadar atau tidak, kita hilang dan sesat seperti domba. Itulah sebabnya Yesus harus turun ke atas muka bumi. Kalau kita merasa kita tidak hilang, hati-hati teman-teman sekalian. Alkitab mengatakan Yesus datang hanya untuk domba yang hilang. Kalau kita merasa saya tidak hilang, saya baik-baik saja, maka Yesus bukan datang untuk kita. Tapi kalau kita mau merendahkan diri, ya saya kadang-kadang tidak bersama dengan Tuhan. Saya mengerjakan tugas kuliah, saya mengerjakan tugas di kantor tidak bersama dengan Tuhan. Tuhan ada untuk kita. Karena kita adalah orang yang terhilang. Lalu, berikutnya adalah, kita maju agak cepat. Satu hari kelak kita akan mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Apa itu mati karena pelanggaran-pelanggaran? Teman-teman, kalau Anda pegang tumit Anda sekarang, kecuali yang rajin pakai sendal mungkin berbeda. Tapi kalau tumit itu sering injak lantai ya, maka tidak lama tumit itu akan menjadi keras. Karena sudah terbiasa injak lantai. Teman-teman, kalau kita banyak berbuat dosa, berbohong misalnya, 1 kali, 2 kali kita berbohong, maka Tuhan masih memberi warning. Tuhan masih memberi Tuhan masih mengingatkan kita. Tapi kalau sudah keseringan, apa Tuhan tidak mengingatkan? Tuhan masih mengingatkan. Tapi hati nurani kita sudah mati. Hati nurani kita sudah rusak. Kita terlalu banyak menonton hal-hal yang tidak benar. Ya kan? Kali pertama, kali kedua, Tuhan akan ingatkan kita dan itu pembicaranya jelas. Tuhan tidak seperti Bible for Youth edisi yang keempat, jangan lupa. Tuhan bukan berbicara lewat awan, ya kan? Itu di Perjanjian Lama, Kitab Keluaran. Tuhan tidak berbicara melalui binatang, itu dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran. Tuhan juga tidak berbicara melalui batu ataupun angin dan sebagainya. Menurut Kitab Ibrani, pasal 1 ayat yang kedua, Tuhan berbicara di dalam batin kita. Tuhan berbicara melalui putranya yang ada di dalam batin kita. Kalau kita mengerjakan hal yang tidak benar, lalu kita merasa tidak damai, itu adalah wake up call dari Allah. Ayo berhenti, jangan dilanjutkan lagi. Tapi kalau kita masih kerjakan, hati kita akan mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kita menjadi keras, dan Tuhan tidak ada jalan untuk banyak berbicara kepada kita hari ini. Dia akan berbicara nanti, ketika dia datang kali yang kedua. Maka semoga kita tidak mengeraskan hati. Ibrani pasal 4 mengatakan, selagi ada hari ini, jangan keraskan hatimu. Hati yang keras itu adalah hasil dari dosa yang telah masuk ke dalam kita. Yang berikutnya adalah kita menjadi hamba dosa. Ya kan? Kita menjadi hamba dosa. Tidak bisa tidak untuk melakukan dosa. Siapa hari ini yang berani mengatakan tidak berdosa? Siapa di antara kita, baik Anda maupun saya, yang mengatakan saya tidak pernah marah, saya tidak pernah menyinggung orang, saya tidak pernah menyandung orang, saya tidak pernah menghina orang, kita bertekad untuk tidak mengerjakannya pun. Teman-teman sekalian, Alkitab mencatat bahwa kita adalah hamba dosa. Orang yang telah menerima dosa masuk ke dalam dirinya, dia adalah hamba dosa. Seperti dalam kitab Yohanes 8 ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba artinya kita tidak ada kekuatan untuk melawan. Kita tidak mau mengerjakan pun tetap kita kerjakan. Itulah yang terjadi di dalam manusia ketika dosa, iblis telah masuk ke dalam manusia. Saya maju lagi. Lalu apa? Kalau kita hari ini penuh dengan dosa, kita tidak punya pengharapan. Itulah sebabnya dalam kitab Matius pasal 3. Dia mengatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kapan itu? Adalah ketika Yesus datang. Tanpa Tuhan Yesus datang, iblis merajalela di dalam batin kita. Kan? Kalau kita masih hidup di dalam dosa, dosa yang masuk membuat hari ini kita tidak punya pengharapan sama sekali. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan. Sampai akhirnya,
kita menjadi orang yang mati dalam dosa. Yohanes pasal 8 ayat 24 mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Teman-teman sekalian, mari kita perhatikan poin ini. Kita tidak mau, ya kan? Hari ini kita sudah hidup, hari ini Tuhan kasih kesempatan, tapi pada akhirnya kita mati di dalam dosa. Anda perhatikan kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1, Tuhan buka dengan dia menciptakan alam semesta dan manusia sampai di pasal yang kedua. Lalu Allah mengatakan apa? Kalau Anda ingat ketika dia menciptakan manusia, ketika dia menciptakan makhluk hidup yang lain, tumbuh-tumbuhan dan hewan, memisahkan daratan dan lautan, dia hanya mengatakan Allah melihat semuanya itu baik. Tetapi ketika dia menciptakan Adam, dia menciptakan manusia, Allah berkata apa? Sungguh amat baik. Artinya ketika manusia diciptakan, sungguh amat baik. Tetapi kita bisa melihat di akhir kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kitab Kejadian diawali dengan perkara yang sungguh amat baik. Tapi kitab Kejadian diakhiri dengan bukan perkara yang baik, teman-teman sekalian. Anda silakan buka Alkitab Anda. Kejadian pasal 50 mencatat mengenai kematian Yusuf. Sesuatu di awal yang sungguh amat baik, diakhiri dengan peti mati. Artinya apa? Sama dengan kondisi manusia hari ini. Ya, Allah menciptakan manusia sungguh amat baik. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Tetapi kalau manusia hidup di dalam dosa, hasil dari pekerjaan iblis, dosa masuk ke dalam kita, maka pasal 50 adalah bagian manusia, yaitu mati dalam dosa. Kita mati di dalam pelanggaran, tidak sadar adanya Allah, tidak perlu Allah. Teman-teman sekalian, itulah nasib manusia kalau tidak menerima Tuhan. Di dalamnya ada iblis. Mari kita maju. Kalau kita ingat, di dalam kitab Matius pasal 248, Allah memiliki standar. Nanti saya akan berikan kenapa saya membahas perkara ini. Mari kita baca, tidak perlu di-unmute, supaya tidak lag ya, supaya tidak delay. Kita baca firman Tuhan di tempat kita masing-masing. Matius pasal 5, ayatnya ke yang ke-48, mari kita baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sorry, saya kopinya ke double. Yang di bawah itu adalah terjemahan yang lain. Jadi cuma sampai di tanda kutip itu. Jadi katakan Matius 5:48 mengatakan haruslah kamu sempurna. Teman-teman sekalian, standar Allah di dalam Alkitab adalah sempurna. Ini bukan perkataan manusia, tapi ini perkataan Tuhan Yesus. Matius pasal 5 adalah khotbah di atas bukit ya. Tentunya kita sudah sama-sama tahu. Lalu Tuhan mengatakan bahwa haruslah kamu. Dia bukan mengatakan haruslah saya atau Yesus ya. Tapi dia mengatakan haruslah kamu. Haruslah Anda dan haruslah saya. Harus apa? Harus sempurna. Dan dia memberi contoh apa itu sempurna. Mari kita baca. Di tempat kita masing-masing, kita baca kalimat ini dengan seksama. Di tempat kita masing-masing. Ketika Kristus hidup di bumi, dia taat sepenuhnya kepada Bapa. Dia sama sekali tidak mengasihi dunia, tidak menuruti kemauannya sendiri, baik dalam tutur kata maupun dalam perbuatan. Dia tidak pernah membiarkan pencobaan mengalahkan dirinya. Dia tidak satu kali pun berbuat dosa. Dia taat kepada Allah, bahkan taat sampai mati. Inilah Kristus. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat Tuhan Yesus menyuruh kita sempurna, dan dia memberikan teladan apa itu sempurna. Ketika dia hidup di muka bumi, dia punya standar. Apa hubungannya dengan dosa? Apa hubungannya dengan iblis tinggal di dalam kita? Mari kita baca slide selanjutnya. Kita baca di tempat kita masing-masing. Bagaimana dengan kita? Dapatkah kita sepenuhnya taat kepada Allah? Atau sejenak pun tidak menuruti kemauan diri sendiri? Sedikit pun tidak berbuat dosa. Sedikit pun tidak mengasihi kesenangan dunia. Mungkin secara luaran tidak mengasihi, tapi di dalam hati, diam-diam kita mengasihi dunia. Siapa yang tidak pernah goyah ketika menghadapi pencobaan? Tidak seorang pun. Kalau demikian, bagaimana? Alkitab berkata bahwa orang Kristen harus sepenuhnya taat kepada Tuhan. Sempurna seperti Tuhan. Tidak mencintai dunia. Tidak menuruti kehendak sendiri. Tidak berdosa. Tidak goyah oleh pencobaan.
Tetapi teman-teman, banyak di antara kita yang telah menjadi orang Kristen selama 1, 2 tahun, atau mungkin lebih, ya kan? Banyak mungkin di antara kita sudah menjadi orang Kristen 3, 5 tahun, atau mungkin dari kecil. Tetapi, ya kan, betapa sering kita jatuh dalam dosa. Betapa sering hati kita cemar, emosi tidak terkendali, diam-diam mengasihi dunia, dan dijajah oleh hawa nafsu. Kita tidak suka membaca Alkitab, tidak senang berdoa. Bahkan ada kalanya kita ingin berkata bahwa lebih baik tidak menjadi orang Kristen. Selama tahun-tahun ini, berapa banyak hasil yang sudah kita capai? Berapa kali dengan sedih kita harus bertobat kembali, bahkan sampai mencucurkan air mata. Teman-teman sekalian, mari kita melihat perkara ini. Kita sudah jadi orang Kristen sekian lama. Tapi perhatikan kalimat ya, yang digaris bawahi agak dicetak tebal itu, bertobat kembali. Berapa banyak setiap hari kita bertobat kembali? Ya kan, kita sudah berjanji tidak akan melakukan lagi, tapi toh kita masih melakukan lagi. Ambil contoh paling kecil. Kita berjanji tidak berbohong. Banyak orang yang mengatakan, ya, contoh berbohong mah contoh anak kecil. Contoh berbohong mah contoh anak SD. Oke. Berapa di antara kita yang tidak pernah berbohong? Bahkan berapa di antara kita termasuk saya yang bisa menang dari perkara dusta? Jangan lupa korupsi yang besar-besar itu adalah diawali dengan berbohong. Ya kan? Kita berusaha dengan diri kita sendiri untuk tidak berbohong. Kita berusaha dengan diri kita sendiri tidak menghina orang. Bahkan temperamen kita berusaha dengan diri sendiri tidak marah. Tapi apa kita berhasil? Apa manusia berhasil? Akhirnya kita hanya berakhir dengan bertobat kembali. Biasanya terjadi di akhir tahun, ya kan, kalau mau buat resolusi. Anda sudah ingat resolusi Anda tahun 2020 ini? Akhir tahun kita menangis, ya kan, persembahkan diri pada Tuhan, janji ini, janji itu. Sudah sebanyak apa yang kita capai? Sudah sebanyak apa yang berhasil kita kerjakan? Resolusi menjadi orang yang baik, apa kita sudah baik? Kita menjadi orang yang sabar, apa kita sudah sabar? Ya, mungkin dalam beberapa kasus kita sabar. Kalau kondisi hati kita lagi baik, kita sabar. Tapi coba kalau ketika kita lagi difitnah orang, kita habis disalahpahami orang, apa kita masih bisa sabar? Belum tentu. Saya saat ini masih belum bisa sabar. Saya yang sharing ini ke teman-teman pun masih belum bisa sabar. Lalu apakah hidup kita harus berakhir dengan bertobat kembali dan mengulang kesalahan terus lagi? Berapa pasal Alkitab yang sudah kita baca tahun ini? Berapa kali kita sudah selesai baca Alkitab? Tidak perlu dijawab. Mari kita renungkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya kan? Berapa kali kita berdoa di dalam sehari? Saya tidak tahu di sini, di yang hadir sore hari ini, apakah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu yang hadir sore hari ini, apakah ada yang non-Kristen atau tidak. Tapi saya mau mengatakan jujur, saya sangat malu terhadap teman-teman yang, teman-teman saya, ketika saya masih kuliah, teman-teman saya yang beragama Muslim. Mereka sangat ketat di dalam doa. Ketika saya istirahat jam 12 siang, mereka berdoa. Ketika waktu SMA, SMP, saya masih main-main bola pukul 6, mereka sudah minta pulang untuk berdoa. Ketika saya masih tidur, mereka sudah bangun jam 4 pagi, cuci muka, pakai sarung, pergi berdoa. Saya belajar banyak dari perkara itu. Tapi saya sebagai orang Kristen yang jelas-jelas mengasihi Tuhan, yang jelas-jelas diselamatkan secara kekal, ya kan? Tuhan saya mati bagi saya. Kenapa saya tidak serajin mereka? Oke, saya bertekad, saya mau berdoa. Saya mau baca Alkitab. Apakah berhasil? Terkadang tekad manusia selalu gagal. Kenapa demikian? Itulah iblis di dalam manusia. Bukan saya yang mengatakan ini. Iblis di dalam kitab pasti akan membuat kita jauh dari Tuhan. Diakui atau tidak, mau Anda, banyak orang yang hari ini melayani Tuhan. Bukankah Anda lihat kita fair-fairan saja? Kita baru mendengar beberapa bulan yang lalu berita seorang hamba Tuhan mencabuli
remaja ya, kalau saya tidak salah. Mohon maaf kalau saya salah. Kita bisa cek ulang beritanya. Berbuat hal yang cemar dan dikerjakan di tempat yang tidak seharusnya. Itu tidak di gedung tempat pertemuan ibadah. Ini menunjukkan apa? Ya, mungkin kita melayani Tuhan. Ya, mungkin Anda, salah satu dari Anda dan saya, kita sangat total dalam pelayanan kita. Tapi jangan lupa, iblis ada di dalam kita. Iblis di dalamku. Di dalam kita bukan hanya ada Tuhan. Ya, di sekolah minggu kita dikasih tahu, di mana Tuhan Yesus? Di surga. Di mana lagi? Dalam hati kita. Ya. Tetapi bukan hanya Yesus yang ada dalam hati kita, teman-teman sekalian. Iblis di dalamku. Anda akui atau tidak? Ketika Hawa makan buah pengetahuan, di sanalah iblis itu masuk. Ketika Hawa pergi sendiri, tidak sama-sama Adam. Ya kan, ketika Hawa makan buah itu, dosa itu masuk. Teman-teman sekalian, hari ini kita akui atau tidak, dosa itu ada di dalam kita. Kenapa manusia itu rumit? Kenapa manusia suka tidak jelas? Karena di dalam batinnya ada dua kehidupan. 3. Dirinya sendiri, ada Tuhan, dan ada iblis. Jadi Anda ditarik dari dua sisi. Mau ikut Tuhan, atau mau ikut iblis. Kita berusaha mengerjakan hal yang baik pun kita pasti gagal. Kenapa? Mari kita baca dua slide yang terakhir. Maaf, ayatnya sangat panjang. Saya harusnya hanya mengambil 1 atau 2 potong ayat, tapi saya menganggap porsi ini sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat kondisi kita dan harapan yang Allah berikan. Anda perhatikan, Roma pasal 7, ayat 23 sampai ayat yang ke-25, Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Dia mengatakan banyak, cuman saya ambil poin pentingnya saja. Anda bisa baca di tempat Anda masing-masing nanti setelah ini. Lalu kalau ada pertanyaan, tidak perlu tunggu hari Minggu. Anda bisa langsung DM ke Instagram @BibleForYouth, kita akan jawab. Di sana dikatakan bahwa aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Hukum dosa menunjukkan bahwa di dalam kita ada satu hukum yang bekerja, yaitu dosa. Dosa ini, teman-teman, membuat kita jauh dari Allah. Kondisi kita adalah sama seperti yang Paulus katakan. Aku manusia celaka. Itulah kondisi manusia menurut kitab Roma pasal 7. Manusia celaka. Tetapi puji Tuhan. Roma pasal 8, mulai dari ayat 1 adalah pengharapan atau kontras yang Allah berikan bagi manusia. Ya, di pasal 7 kita adalah manusia celaka. Ya, di pasal 7 kita adalah orang yang punya dosa di dalam kita. Bahkan kalau Anda membaca pasal 7 dengan baik, di pasal 7 Paulus mengatakan, aku mau mengerjakan hal yang baik, tapi yang jahatlah yang aku kerjakan. Itulah kondisi kita, mau baik, tapi akhirnya jadi jahat. Tetapi Tuhan memberikan pengharapan. Haleluya. Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-6 mengatakan tidak ada penghukuman. Kalau kita lihat, ingat di Bible for Youth, edisi yang keempat, yang paling pertama, orang yang berdosa ada di bawah penghukuman Allah. Sudah pasti binasa. Tapi Roma pasal 8 adalah pengharapan bagi kita. Tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman ini dari siapa? Dilakukan oleh Allah. Dari pihak Allah, teman-teman. Dia memberikan dirinya bagi kita supaya dia bisa masuk ke dalam kita. Ya kan? Kenapa dia harus mati di kayu salib? Di kitab Kejadian, manusia gagal mengambil Allah ke dalam diri mereka. Untuk itu dia harus datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib supaya dia bisa menjadi roh yang memberi hidup. 1 Korintus 15 ayat 45. Kenapa dia harus menjadi roh? Supaya dia bisa masuk ke dalam Anda, ke dalam saya, ke dalam setiap orang yang percaya. Sehingga apa? Masuknya dia di dalam kita untuk melawan hukum dosa. Dia masuk ke dalam kita untuk melawan iblis di dalamku. Sehingga kita ada harapan untuk tidak melakukan dosa. Bagaimana caranya? Di pihak Tuhan, Tuhan telah memberikan dirinya. Di pihak kita tinggal mengerjakan Roma pasal 8 ayat yang ke-5. Mari kita baca sama-sama di tempat kita masing-masing.
Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Bahasa Indonesianya agak abstrak. Bagaimana itu memikirkan hal-hal yang dari roh? Roma pasal 8 ayat 5 mengatakan di dalam terjemahan Inggrisnya, ini adalah terjemahan ESV, English Standard Version. Dia mengatakan, for those who live according to the flesh, set their mind on the thing of the flesh. Orang-orang yang hidup oleh daging, oleh dosa, oleh iblis, meletakkan pikiran mereka kepada hal-hal yang dosa. Ya kan? But those who live according to the Spirit. Orang-orang yang hidup menurut roh. Apa itu hidup menurut roh? Ingat Pengkhotbah 3 ayat 11. Wah, ini perlu dicatat-catat ya. Ayat-ayat penting. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan Allah menaruh kekekalan di dalam batin manusia. Hidup menurut roh adalah hidup menurut pimpinan Allah. Galatia pasal 5 ayat 25. Orang yang hidup menurut Allah adalah orang yang set their minds on the things of the Spirit. Adalah orang-orang yang meletakkan pikirannya di atas roh. Apa itu meletakkan pikiran di atas roh? Memikirkan hal-hal yang tepat. Memikirkan hal-hal yang dari Allah. Memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Wah, mungkin tadinya kita suka nonton hal-hal yang tidak benar. Karena kita menaruh, because we set our mind on the thing of the flesh. Kalau kita menaruh pikiran kita di atas daging, iblis di dalamku, menguasai kita. But, kalau kita menaruh pikiran kita di atas roh, set our mind on of the things of the Spirit, on the thing of the Spirit. Kita menaruh pikiran kita di atas roh. Kita mulai memikirkan hal yang tidak benar. Wah, kita mau mulai menghabiskan uang kita. Belanja ini, belanja itu. Tidak salah dengan belanja. Tapi hati-hati. Kalau itu sudah mengumbar nafsu kita, wah, itu sudah mengarah kepada dosa. Untuk itu letakkan pikiran di atas roh. Bagaimana caranya? Banyak-banyaklah berdoa. Efesus pasal yang berapa minggu lalu? Pasal yang ke-6. Adalah perlengkapan senjata Allah untuk melawan iblis. Salah satu perlengkapan senjata Allah adalah ketopong keselamatan untuk melindungi pikiran kita. Iblis paling mudah menyerang pikiran Anda. Khawatir, cemas, ragu, besok mau makan apa, nanti menikah sama siapa. Iblis menyerang banyak pikiran kita. Membuat kita khawatir. Khawatir membuat kita tidak berdoa. Tidak berdoa membuat kita jauh dari Allah. Iblis di dalammu menang. Tetapi letakkanlah pikiran di atas roh. Maka iblis di dalam kita akan dikalahkan oleh Allah yang adalah roh. Yohanes pasal 4. Puji Tuhan. Hari ini iblis di dalam kita bukan hanya dengan tanda-tanda kita kesurupan. Ya kan? Atau yang orang bilang ya dia kemasukan ya. Bukan. Itu adalah setan-setan kampung, teman-teman sekalian. Tapi setan modern. Dia akan membuat Anda jauh dari Tuhan. Dia akan membuat Anda mengerjakan hal-hal yang dosa. Dan dia akan membuat Anda jatuh dalam kesalahan yang sama lagi dan lagi. Sampai kita akan terus-terus bertobat berulang-ulang sambil menangis. Tapi toh setelah itu, kita kerjakan lagi. Setelah itu, kita tetap buat lagi. Kejatuhan manusia berdampak kini dan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Iblis di dalam kita tidak akan berhenti sampai dia berhasil menguasai seluruh diri kita. Maka mari, letakkan pikiran kita di atas roh. Sehingga Tuhanlah yang menang dan iblis bisa dikalahkan. Kita akan buka tanya jawab. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur padamu. Benar iblis ada di dalam kami. Dan terkadang kami mengikuti kemauan, keinginan, kesukaan, pilihan, segala sesuatu yang dari iblis, sadar ataupun tidak. Namun Tuhan, kami juga bersyukur telah ada di Kau di dalam kami. Kau adalah hidup yang telah masuk juga ke dalam kami. Maka pimpin kehidupan kami, Tuhan, kami menang melawan iblis di dalam kami. Kami tidak mau iblis yang menang. Kami mau Allah yang menang. Kami tidak mau iblis mengalahkan dirimu. Untuk itu ya Tuhan, ingatkan kami setiap hari untuk rajin datang kepada Tuhan. Meletakkan pikiran kami di atas roh. Memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan.
Kami tidak malu dikatain oleh orang. Tapi kami malu apabila iblis yang menang. Untuk itu dapatkan kami 1 minggu ke depan orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ke tanya jawab, teman-teman sekalian, saya akan berikan untuk pembahasan minggu depan, kita akan membahas ini. Jadi manusia ketika dia sudah jatuh, dia itu jatuh terus. Ya kan? Sama seperti perkara bohong, manusia sekali berbohong, dia akan bohong terus. Contoh, Anda belum makan, tapi ketika ditanya sudah makan atau belum, Anda bilang sudah. Akhirnya ditanya, sudah makan atau belum? Sudah. Padahal belum. 1. Makan di mana? Di sana. 2. Enak. 3. Harganya mahal nggak? Murah sih. 4. Semakin kita bohong, kita akan bohong terus. Begitupun dengan kejatuhan manusia. Apa maksud kita dari Bible for Youth memperlihatkan ini kepada teman-teman? Agar kita membenci dosa. Karena dosa membawa kita makin hari makin jatuh. Ketika Adam jatuh, itu bukan kejatuhan yang pertama dan terakhir. Kita punya kejatuhan yang kedua adalah Kain. Kejatuhan ketiga di zaman Nuh. Sampai puncaknya kejatuhan yang keempat, manusia menantang Allah. Di tahap yang pertama, Adam masih berani sembunyi. Ketika Allah tanya, "Hai manusia, di manakah engkau?" Alkitab mencatat, manusia itu sembunyi dari Allah. Takut dia. Tapi kejatuhan tahap keempat, manusia tidak lagi sembunyi. Manusia menantang Allah. Siapa manusia berani menantang Allah? Ya kan? Tapi itulah yang terjadi. Untuk itu kita akan membahasnya satu demi satu. Minggu depan, kita akan bahas soal Kain. Apa yang terjadi dengan Kain? Mengapa Kain bisa dikatakan kejatuhan tahap yang kedua? Kita akan bahas minggu depan. Puji Tuhan. Kita masuk ke tanya jawab. Kita masuk ke tanya jawab. Sebentar. Sebentar ya. Chatnya mana? Oh, ini. Wah. Banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, ini dia. Oke. 1. Mau tanya, bedanya hati dengan hati nurani apa? Karena saya dengar katanya beda. Terus yang licik yang mana? Oke, hati manusia sebenarnya di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-26, Allah berkata bahwa Dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Semoga ayatnya tidak salah. Sebentar. 36 ayat 26. Oh betul. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya kan, teman-teman sekalian, hati manusia dan hati nurani manusia. Sebenarnya hati nurani itu adalah tempat di mana Allah akan banyak berbicara kepada kita, yang memperingatkan kepada kita hal-hal yang baik ataupun yang tidak baik. Lebih dalam sebenarnya adalah roh manusia. Jadi kalau ditanya apakah itu dua hal yang berbeda, dikatakan berbeda juga tidak, sebab hati manusia kan adalah tempat di mana kita bisa mengasihi, bisa membenci, semua depend on our heart. Semua tergantung dari hati kita. Jadi hati kita sangat mudah rapuh, kita sangat mudah terpengaruh oleh situasi, hati kita sangat mudah terluka, ya kan? Ketika hati kita keras, ya kan, maka hati nurani kita juga keras. Karena itu adalah dua hal yang sama, hanya beda nama. Hati manusia ketika jatuh dalam dosa adalah hati yang keras. Dan hati nurani itu adalah bagian dari roh itu. Amin. Hati nurani juga adalah bagian dari roh. Jadi kenapa hati nurani kita banyak memberikan warning? Ya kan, banyak memberikan arahan. Karena di dalam hati kita lah tempat Allah banyak berbicara. Nah, teman-teman sekalian, hati kita kalau terlalu banyak mengasihi sesuatu yang bukan Tuhan,
maka terhadap perasaan kita terhadap Tuhan akan kurang. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak ada selera. Datang kepada Tuhan, kita tidak ada niat. Kenapa? Karena hati kita banyak mengasihi perkara-perkara yang lain. Untuk itu sangat perlu sekali kita menjaga hati kita. Banyak orang dunia hari ini menjaga hati hanya sebatas hubungan dengan lawan jenis. Bukan hanya itu, tetapi kita menjaga hati kita terlebih, ya kan? Terlebih adalah agar kita bisa lebih banyak mengasihi Tuhan. Hati nurani di tempat Tuhan banyak berbicara kepada kita, dan hati kita, hati itu adalah bagian dari jiwa yang membuat kita bisa, di awal tadi kita bahas, kita bisa mengasihi atau kita bisa membenci sesuatu, ya kan? Kelicikan kebanyakan terjadi di dalam hati kita, karena ketika dosa itu masuk, ya kan? Dosa itu mempengaruhi 3 bagian jiwa kita. Pikiran kita dipengaruhi oleh dosa, emosi kita dipengaruhi oleh dosa, dan tekad kita juga dipengaruhi oleh dosa. Ya kan? Sehingga hati kita menjadi hati yang tidak mengasihi Allah. Hati kita menjadi hati yang jauh dari Allah. Demikian. Jadi kita harus banyak-banyak menjaga hati kita, teman-teman sekalian, supaya kita bisa makin mengasihi Allah. Oke. Mohon penjelasan tentang Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Mari kita baca ayatnya sama-sama di tempat kita masing-masing. Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-45. Di sana dikatakan bahwa apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi. 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian tapi tidak mendapatnya. 44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Lalu mohon penjelasannya. Di dalam Matius pasal 12 ini, teman-teman sekalian, bicara perkara di dalam diri kita, ya kan? Di sini kan perkara ada orang yang, kalau orang dirasuk oleh roh jahat. Nah, sebenarnya lebih maju lagi, itu adalah perkara yang negatif di dalam diri manusia. Ya kan? Jadi banyak hal-hal yang bukan Tuhan itu ada di dalam kita. Hal-hal negatif itu hanya bisa hilang apabila Kristus bertambah di dalam kita. Ya kan? Kalau manusia berusaha untuk mengosongkan dirinya sendiri dari setiap kejahatan, dia akan menyebabkan ada ruang kosong di dalam dirinya, sehingga iblis dapat masuk lebih banyak dan lebih ganas daripada sebelumnya. Nah, makanya yang paling utama adalah Kristus harus berumah di dalam batin kita. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Roh jahat ini mengacu kepada hal-hal yang tidak tepat di atas diri kita. Nah, kadang-kadang manusia berusaha untuk berbuat baik. Nah, kan dia mengosongkan segala hal-hal yang negatif. Dia berjanji tidak buat ini, dia berjanji tidak berbuat jahat, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu hanya menyebabkan adanya ruang kosong dalam batin kita. Sehingga apa? Iblis lebih mudah masuk karena ada spare, ya kan? Ada ruang kosong. Yang paling utama adalah mari mengambil Tuhan berumah di dalam kita. Mari mengambil Tuhan tinggal di dalam kita. Sehingga hati kita tidak kosong. Ya kan? Hati kita tidak dipenuhi oleh iblis. Tapi hati kita adalah tempat di mana Allah bisa berumah. Hati kita menjadi tempat di mana Allah bisa berhuni. Sehingga roh-roh jahat itu sekali keluar, dia tidak kembali lagi. Dosa sekali keluar, dia tidak kembali lagi. Sehingga kita tidak mengerjakan dosa yang sama. Seperti di pembahasan kita, tidak kembali kepada pertobatan yang sama berulang-ulang. Maka mari
ya kan? Kita menjadi orang yang makin hari makin memberikan tempat bagi Tuhan untuk bisa berhuni di dalam kita. Mari kita memberikan tempat bagi Tuhan untuk bisa sepenuhnya memenuhi, menguasai, dan mengatur jalannya kehidupan kita. Amin. Saya maju lagi. Kalau masih belum jelas, teman-teman sekalian, karena kita sangat terbatas waktu, jadi Anda masih bisa bertanya di Instagram, di DM saja, kita akan coba jawab. Lalu di sana ditanya, kalau Tuhan tidak menghendaki manusia jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga manusia jatuh dalam dosa? Baik, untuk pembahasan yang ini, kita pernah membahasnya di Instagram juga, tapi kita akan sedikit mengulas bahwa kehendak bebas manusia itu sangat berhubungan dengan penghakiman Allah. Ya kan? Kalau manusia hari ini diatur banyak oleh Allah, maka Allah tidak adil. Ya kan? Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah supaya manusia memilih. Dan perkara pilihan adalah sangat erat kaitannya dengan perkara penghakiman. Ya kan? Iblis satu hari kelak akan dihakimi. Karena mereka yang menghakimi mereka adalah orang-orang yang memilih Allah. Dan mereka yang dihakimi adalah orang-orang yang memilih iblis. Allah adil. Jadi Allah tidak memaksa sebenarnya. Allah tidak memaksa siapapun. Allah itu adil. Hari ini, Allah mendorong manusia untuk bisa melatih diri mereka untuk memilih. Hidup selalu perkara pilihan, begitupun dengan manusia pada zaman itu. Allah tidak pernah mengontrol manusia seenaknya, ya kan? Kan dia menghormati kita. Allah tidak menciptakan robot, tetapi Allah menciptakan satu makhluk yang hidup, yang dipandangannya sungguh amat baik. Ya kan? Ketika kita memilih Allah, di sana kita akan menghakimi iblis, ya kan? Maka hari ini, teman-teman sekalian, mari kita pintar-pintar memilih. Ya kan? Pilihlah Allah. Karena Allah sudah tinggal di dalam kita, seharusnya hati kita lebih terarah kepada Allah. Seharusnya hati kita makin mengasihi Allah. Karena kalau tidak, kita bisa saja memilih yang salah. Dan akibat salah memilih, kita sudah bahas di pembahasannya tadi, kita dosa masuk ke dalam manusia. Maka mari tidak mengulangi kesalahan tersebut, ya kan? Hari ini Tuhan kasih kita kesempatan sampai Dia datang kali yang kedua. Sebelum Dia datang, kita masih bisa memilih. Memilih Allah atau tidak memilih Allah. Kalau kita mau memilih Allah, berkat itu ada pada kita. Kalau kita tidak memilih Allah, wah, kita menjadi satu dengan iblis. Maka mari Allah memberikan kita kesempatan, pilihlah Allah. Amin. Saya mau bertanya bagaimana cara mengetahui perkataan roh dibanding perkataan iblis. Teman-teman, ketika kita masih kecil, teman-teman sekalian, tidak perlu ada yang mengajari kita ini papa atau ini mama. Secara insting kita bisa tahu mana papa saya, mana mama saya. Ya kan, makanya kalau kita digendong orang kita bisa nangis. Bagaimana membedakan roh dengan iblis? Tentunya satu, kita perlu tahu kita perlu banyak-banyak. Pertama sekali adalah kita perlu banyak mengontak Tuhan. Kita perlu banyak datang kepada Tuhan. Ya kan? Kita melihat di dalam Alkitab, ya kan? Hari ini bagaimana orang Israel itu bisa mengenal Allah? Yang pertama adalah karena mereka dituntun, ya kan, oleh Musa sejak awal untuk mengenal Allah. Hari ini pun sama, teman-teman sekalian. Allah hari ini akan terus berbicara melalui kitab Ibrani pasal 1 ayat 1. Kita tahu bahwa Allah terus berbicara kepada kita sampai hari ini. Nah, bagaimana kita membedakan? Satu, Allah tidak akan pernah berbicara berlawanan dengan Alkitab. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman adalah Allah. Jadi dia tidak akan pernah berbicara bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, roh juga tidak akan pernah berbicara bertentangan dengan lingkungan kita. Jadi karena Allah adalah Allah yang mengatur situasi.
Jadi dia mengatur situasi di sekeliling kita, dan dia berbicara melalui situasi tersebut, dan tidak pernah bertentangan. Teman-teman sekalian, kenapa kita ada Bible for Youth? Adalah bagi Anda dan bagi saya, untuk bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan. Karena pembicaraan Tuhan tidak pernah berlawanan sedikit pun dengan firman Tuhan. Dengan Alkitab. Dia tidak pernah kontras. Karena firman adalah Allah. Makin sering kita membaca Alkitab, makin sering kita berdoa, makin sering kita mengontak Allah, makin kita mengerti mana suara Allah. Karena domba mengenal gembalanya. Ya kan? Domba akan mengikuti gembala. Hari ini teman-teman, siapa gembala kita? Kalau gembala kita adalah Allah, kita bisa menemukan dia di mana? Bukan di pohon, bukan di dalam angin, bukan di batu, tapi di dalam Alkitab. Maka mari kita membaca Alkitab. Kalau kita mendengar orang mengatakan ajaran ini dan ajaran itu, mari kita cek dengan Alkitab. Apakah Alkitab berkata demikian? Ya kan? Tagline kita kan kita menjawab Alkitab dengan Alkitab. Kalau ada statement, wah kita harus seperti ini, kita harus buat ini. Coba cek, apakah Alkitab mengatakan hal yang demikian? Alkitab adalah satu-satunya standar kita. Ya kan? Dan firman Allah dan perkataan roh di dalam batin kita tidak akan berlawanan dengan Alkitab. Maka untuk itu mari kita memadukan perkataan Allah di dalam kita dan dicek, disinkronkan dengan Alkitab. Sehingga hari ini kita menjadi orang yang makin hari makin mau membaca Alkitab. Supaya kita bisa punya daya pembeda. Mana yang dari Allah dan mana yang bukan dari Allah. Puji Tuhan. Oke. Ada beberapa pertanyaan di Instagram, tapi kita akan jawab juga via Instagram. Karena waktu kita sudah habis, sudah jam 7. Kiranya Tuhan merahmati kita semua, teman-teman sekalian. Minggu depan kita masih akan terus ada. Dan kita akan, membahas topikal. Minggu depan kita akan membahas soal kejatuhan Kain. Ya kan? Apa yang sebenarnya terjadi pada Kain akan kita bahas minggu depan. Nah, bila ada pertanyaan, kembali tidak perlu menunggu hari ini. Anda bisa menanyakan via Instagram. Jadi sehingga di sana kita bisa jadikan media sosial kita tempat banyak berdiskusi hal-hal tentang Allah, hal-hal yang dari Allah, dan hal-hal untuk Allah. Sehingga kita bisa seperti aplikasi dari firman sore hari ini, yaitu Roma pasal 8 ayat 5. Meletakkan pikiran di atas roh. Segala sesuatu dari, oleh, dan untuk Allah. Puji Tuhan teman-teman, Tuhan berkati kita semua. Sampai bertemu lagi minggu depan. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan via chat atau via DM di Instagram. Tuhan berkati kita, terima kasih mau bergabung di dalam Bible for Youth, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom. Terima kasih. Shalom, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, kok 15. Lupa. Ayatnya lupa. Saya cari-cari screen share screen di ini nggak dapat gitu. Iya deh, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah atas kamu. Iya. Nah, tapi sebenarnya perkataan roh itu memang tidak akan berlawanan dengan Saya udah nyinggung. Semakin sana. Tadi 31. Saya sudah screenshot. Itu tadi pertanyaannya Jabri. Iya. Hah? Iya. Mereka? Oh, walah, makanya pertanyaannya Jabri.